Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan sensor kecepatan angin, dengan saya sendiri sebagai ketua dan Kurniawan. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Method berfungsi sebagai dasar konstruksi dan prototipe suatu rangkaian elektronika. Arduino Uno berfungsi membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. Tensiometer berfungsi digunakan untuk mengatur tegangan, arus, dan resistensi listrik dalam rangkaian. Servo berfungsi untuk mendorong atau memutar objek dengan kontrol yang presisi tinggi dalam hal posisi sudut, akselerasi, dan kecepatan. Kabel jumper digunakan untuk menghubungkan dua titik atau lebih dan dapat juga menghubungkan dua komponen elektronika. RTC adalah sensor yang berfungsi untuk menampilkan hari, tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik. MMC berfungsi untuk menyimpan data. Sensor anemometer adalah perangkat yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah angin. Ini adalah suatu jenis media tampil yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. Baik, di sini saya akan menjelaskan skematik dari sensor kecepatan angin. Baik, di sini ada LCD, di sini ada RTC, di sini ada MMC, di sini ada potentiometer, di sini ada servonya 2, dan di sini ada sensor kecepatan angin anemometer. Selanjutnya kita pertama dari PCC ke PCC kita letakkan di sini, terus GND ke GND sininya. Selanjutnya pada MMC kita letakkan dari GND ke GND-nya, terus PCC ke PCC-nya, dan CS ke pin 4, terus ada MOSI ke pin 11, terus ada SC ke pin 13, terus ada MISO ke pin 12. Selanjutnya pada RTC itu ada GND ke GND-nya, terus PCC ke PCC, terus SDA ke A4 dan SCL ke A5. Oke, terus LCD itu GND ke GND, PCC ke PCC, SCL ke A5 dan SDA ke A4. Selanjutnya untuk di servo ini GND ke GND, PCC ke PCC. Selanjutnya untuk datanya itu ini ke pin 2, pin 3 untuk servo. Terus untuk alat ini sensor kecepatan angin GND ke GND, PCC ke PCC, terus untuk datanya itu ke pin 2. Terima kasih. Pertama-tama masukkan GND ke GND pada breadboard. VCC ke VCC. Kemudian selanjutnya adalah LCD. SCL ke A5. SDA ke A4. VCC ke VCC. GND ke GND. Selanjutnya MMC. GND ke GND. VCC ke VCC.
flash ke pin 4, MOSI ke pin 11, SCK ke pin 13, MISO ke pin 12. Kemudian selanjutnya RTC. GND ke GND, PCC ke PCC, SDA ke A4, SCL ke A5. Selanjutnya sensor. Kabel kuning ke pin 2. Kabel merah ke GND. Kabel hitam ke PCC. Kemudian servo. Kabel oranye ke pin 3. Kabel merah ke PCC. Kabel coklat ke GND. Mengenai sintak awal, dimana sintak ini sebelum ada penambahan dari vibrasi ataupun fungsi kinerja. Jadi itu ada include wire, terus ada juga kita menginclude kristalnya, menginclude DC, SPSD. Jadi di sini kita menginclude brace-nya terlebih dahulu. Jadi kita menginclude untuk memasukkan komponen-komponen yang brace yang dibutuhkan. Terus juga di sini chart. Ini ada chart days of the mixing untuk menentukan waktunya, flight bits RPM yang untuk ini, selanjutnya untuk ini flight answers long, saves long, long time on, temperature satu, intense rate, in ghosting, in DPO, float ini untuk memasukkannya juga, radius, velocity, kristal ini untuk memasukkan set, kita masukkan sini, terus ini ada file itu input file ke dalam RTC DS321. Itu kita menggunakan RTC-nya DS321. Di sini juga ada LCD-nya muncul misalnya itu dimana kita mau untuk waktunya. Di sini untuk kontrol nih, back lagi nih teman ke belakangnya kontrol menampilkan di LCD itu untuk kontrol, terus juga untuk otomatis, terus ada sensor dan kecepatan naiknya. Terus ini pin mode dimana kita mau input dan begitu word GPO nya itu jadi long, serial begin 9500 dan di test interest digital pin to interest GPO plus test interest digital juga ini untuk VPN. Oke, selanjutnya kita akan ke SD card. Jadi kita ini word begin serial begin untuk SD cardnya. Jadi kita monitor itu dari serial monitor. Oke, selanjutnya kita jika SD bikinnya itu ini, maka dia gagal. Ada tulisannya juga di saluran file. Sedangkan jika benar dia akan
Jika ini gagal maka dia tuh akan pilot, dan jika benar itu kita akan langsung setting poin, dimana waktu sama ini juga akan langsung setting. Dan selanjutnya itu di for loop, it uses to test in digital review of RPS Omega. Nah ini rumus cetak awal velocity index release conversion. Secara kecepatan ini velocity-nya terserah ini monitor. Terus di sini juga LCD-nya menampilkan kecepatan dari velocity index. Oke, ini juga mengatur jam. Jadi mengatur jam ini kita pilih di LCD sama di serial upgrade cara monitor yang file. Ini juga ini untuk memasukkan data ke dalam SD card. Cukup dari saya. Setelah dilakukannya validasi, kemudian kami melakukan perakitan untuk prototype. Kami membuat greenhouse dengan atap yang terbuka secara otomatis dengan menggunakan 2 servo. Di sini saya juga menjelaskan mengenai singkat kecepatan angin, di mana udah ada penambahan dari kalibrasinya. Itu pertama kita juga include wire, include kedua salah dua, include SDC, include SP, include SD dan include servo. Jadi udah setelah kita kalibrasi kita akan melaksanakan itu sehingga itu validasi. Jadi sebelum validasi kita harus menambahkan ini ya. Jadi di sini kita include servo, penambahan sebuah library servo. Oke, di chart ini juga untuk waktunya tadi harinya saya musim Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Flight bits RPM, flight and size log, in size log, dan size log juga in float, in bunch. Ini untuk integral, float termasuk juga sama kok intinya dari in sama float. Bedanya kalau ini dia ini tidak ada namanya komanya, karena sedangkan float ini harus ada komanya juga. Ini float ini juga radius 01, floatnya velocity KMA, velocity MS, omega. Ini juga untuk syntax transfer. Terus di sini juga ini untuk servo, jadi kita servo sama servo untuk memasukkan nilai servo dengan inputnya juga 0,00. Oke, selanjutnya itu liquid crystalnya ini LCD nya. Kita lanjut ke file setup, dimana ini juga LCD ini masukkan setting untuk masukkan nilai LCD. Jadi ada lainnya itu tulisan lain sama saya lagi. Di sini juga ada my servo type 9, dimana kita memasukkan nilai servo itu ke dalam pin 9. Oke, lalu untuk pin dari GPO yang berfungsinya juga digital write-nya. Wow, ini untuk request sebuah sistem. Dan where begin, saya begin install SD card. Ini untuk install SD card-nya. Jadi jika gagal maka file, jika benar maka down. Sama juga ke RTC. RTC ini juga install RTC di mana jamnya. Jika jamnya gagal maka dia file, dan jika jamnya benar maka dia down. Oke, ini juga setting point waktunya. Dan ini for loop itu untuk kita mengatur ke dalam nilainya. Jadi di sini ada nilai kalibrasinya. Jadi ada nilai kalibrasinya nih, itu udah dapat nih nilai kalibrasinya dari Excel. Nah terus kita masuk ke dalam Cinta, dimana kalibrasi sama dengan velocity MS dikurang 5.937 9.57272. Oke, terus
selanjutnya juga di sini ada menampilkan kecepatannya, kalibrasinya. Selanjutnya juga ada gini juga menampilkan di LCD, jadi ada nilai kecepatannya di LCD tersebut. Di sini untuk mengatur RTC-nya, selanjutnya juga sama. Ini untuk menyimpan data ke dalam ini juga mappel, jadi masuk ke dalam datanya terus. Nah di sini jika kalibrasinya itu 0.5 lebih besar dari 5, maka servo tersebut akan 0. Jadi servo tersebut akan tertutup jika lebih dari kecepatan 0.5. Sedangkan jika tidak lebih dari ini, maka servo itu buka. Jadi dia tuh buka terus. Jadi jika kecepatannya tidak gede itu servonya akan membuka terus. Itu cukup dari saya. Terima kasih. Baik, setelah kami melakukan kalibrasi, kemudian kami melakukan percobaan kembali untuk dilakukannya validasi dengan jarak yang sama, namun pada kipas kami lebih cepatkan untuk putarannya dengan menggunakan kalibrator yang sama pula, namun ulangannya kami membuat 4 kali per ulangan. Kemudian pada percobaan 1 atau ulangan 1 dengan jarak 20 cm didapatkan bahwa sensor kecepatan angin menangkap 3,09 meter per second sebagai kecepatannya. Kemudian anemometernya sebesar 2,8. Lalu percobaan 2 didapat 2,94 pada sensor kecepatan angin. Lalu percobaan 3 3,09 dan percobaan 4 2,94. Lalu kami ambil rata-rata, maka rata-ratanya adalah sebesar 3. Dengan nilai anemometer di awal ada 2,8, maka masih ada 0,2 selisih dari nilai sensor kecepatan angin dengan anemometer buatan pabrik. Lalu kami buat grafiknya dan kami munculkan rumusnya. Y sama dengan 1,2528X dikurang 0,2855 dengan R kuadrat sebesar 0,96. R yang di atas 90 atau 80 minimal, ini adalah merupakan hal yang sangat baik bagi sensor karena mendekati nilai aktual dari nilai anemometer atau nilai kalibrator buatan pabrik. Setelah kami melakukan validasi, Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat sensor kecepatan angin di uji kinerja. Jadi untuk ini pertama kita include where half for is, terus juga include result, terus include RTC, include SP, include SD, dan include servo, dimana kita menginclude libraries yang ada di Arduino. Selanjutnya kita menggunakan chart days of the weeks, itu untuk waktunya, jadi untuk hari, jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Selanjutnya di float bits, float insights, long time out, access last time short itu 1,0, in times sleep itu 1, insights long sleep time 15 minutes, insights long time no, in change in PO ini, terus float RPM, RPS, float radius 1, float velocity and float velocity ms, float omega 0, float calibration velocity 2. Float kalibrasi itu untuk menginput di sini untuk sensor kecepatannya angin, jadi kita
masukkan beberapa ya. Terus di sini servo, my servo in. Ini juga di sini untuk servo, my servo itu masuk ke servo. In post, in port A2, in hasil port, in potensio. Ini kita mau untuk memasukkan potensiometer. Oke. Terus di sini liquid crystal I2 LCD. Jadi ini include LCD-nya. File level untuk menginput di MMC RTC DS321 itu untuk menginput RTC, dimana menggunakan RTC DS3231. Oke, selanjutnya kita buat setup, dimana program LCD muncul pesan. Ini LCD in ini untuk masukkan menyalakan fungsi LCD-nya. Terus backlight ini untuk menyalakan cahaya belakangnya, jadi biar lebih terang. LCD set kursor ini untuk mengatur dimana kita mengatur untuk tulisan ini ditaruh di kotak berapa gitu. Terus nilai itu untuk menahan waktu itu 1000. Terus selanjutnya LCD berusaha kontromatik, sensor kecepatan angin. Terus ini LCD clear untuk mengclearkan, jadi sudah itu dia berpindah lagi atau menghapus. Terus di sini my server AT9, dimana kita memasukkan server itu ke pin 9. Selanjutnya itu ada pin modem, IP opus input probe, digital rights, long, secara bagian 9300, DTS involved. Ini untuk sensor kecepatan anginnya. Oke, kita selanjutnya ke where begins serial prints intelligence card realize 1000. If juga serial begins serial prints intelligence violets. Jadi ini kita untuk menyesuaikan stikernya, memasukkan ke dalam MMC. Jadi jika dia ini maka dia violet, jika dia ini maka dia akan, jika dia itu akan tulisannya down. Selanjutnya untuk RTC juga seperti itu, kita menginstal RTC di mana waktunya. Jika RTC-nya itu ini maka RTC akan violet atau dibilang bisa digagal, jika itu maka down. Selanjutnya di RTC adjustment dates and time itu untuk mengatur setting point dari RTC jam dan waktunya. Terus kita selanjutnya ke void loop, dimana itu ada if times counting dash interest digital points FM plots RPM con plots and temperature RPM 60 kali. Jadi ini untuk mengatur sintaks sensor kecepatan angin. Jadi ini mengatur seberapa kecepatannya lah, kecepatan angin yang terbaca dari sensor. Jika ini RPM-nya 60, omega-nya 2 kali express. Udah dapat ini rumus awal. Terus sekarang kita akan menguji kinerja kita menggunakan kalibrasi. Kalibrasi itu dari rumus dari Excel-nya kita mendapatkan rumus dengan jadi kita memasukkan rumusnya ke dalam sintak ini. Di mana velocity ms omega dari velocity ms dari sini itu di mana sih? Ini rumus awal dikali dengan 5903 dan 59 dari Excel yang kita dapatkan. Terus serial plane itu untuk menampilkan di serial monitor. Serial plane ini kalibrasi jadi kecepatan di monitor untuk dapat datanya itu dari kalibrasi ini. Oke, selanjutnya itu ada di LCD set kursor ini mengatur set kursornya. Jadi ini untuk menampilkan di LCD. Jadi ada kecepatan, terus ada kalibrasinya, terus ada MS-nya. Oke, selanjutnya ini clear hasil part 9 analog. Jadi ini untuk potensionya hasil part 9 analog 15 serial pin nilai dan serial pin hasil part. Oke, di setting point. Di setting point ini kami membuat 10 setting point, dimana itu ada jika di setting point pertama jika hasil port 69 dan hasil port 100 kali lipatan, terus jika kalibrasinya 0,4 serial pinnya kan sudah 10 sampelnya kan. Jadi di sini jika potensionya bernilai di antara 69 dan 138 dan jika sensornya itu 0 dan sampai di antara 0 sampai 0,4 maka sudah itu akan membentuk 120. Jadi servonya itu bergerak ke sudut 120, dan jika tidak di antara kedua ini maka servonya akan membentuk di mana sudutnya itu akan 0. Oke, selanjutnya sama juga di setting point 2 sama seperti setting point 1, dimana jika kita
jika sensor kecepatannya itu di antara 0,41 sampai 0,78, maka sudutnya akan 105 dan servonya itu juga akan servo file system untuk menggerakkan servonya itu menjadi 105. Dan jika tidak ada di antara dua ini, maka sudah ditekan 0. Selanjutnya di setting point juga seperti itu, sama sebenarnya dengan perbedaannya yaitu di servonya didapatkan khususnya sama dengan sensornya dan sudutnya sampai setting point ke 10. Oke, selanjutnya di program RTC yaitu LCD-nya sebesar ini untuk mengatur LCD-nya itu waktunya. Jadi ini mengatur di LCD itu menampilkan waktu jam. Terus di sini selanjutnya itu kita mengatur untuk setting point-nya. Jadi ada di LCD untuk setting point. Serial print ini untuk serial monitor. Oke, juga serial print-nya untuk serial monitor dan potensionya. Terus di sini main file SD open. Ini untuk serial print juga di sini. Terus di my file di sini untuk menampilkan men-save sebuah data yang telah diberikan ke dalam SD card. Jadi kita masuk ke my file. My file itu ada kalibrasi nih, kalibrasi tadi untuk sensor, terus juga ada setting point untuk setting point. Oke, my file close untuk terus else. Terus ada file RFM ini untuk sensornya sebentar lagi. Terima kasih. mati atau atap dari greenhouse akan tertutup bila di bawah 0,41 dan di atas 0,8 kecepatannya. Seperti yang dilihat bahwa jika dia 0,83 maka servo 1 dan servo 2 akan menutup. Kemudian didapatkan bahwa RWP dari setting point 2 itu sebesar 4,168733 detik. Kemudian pada setting point 1 dengan di atas 0,4
setting point 3, kemudian setting point 4, setting point 5, setting point 6, setting point 7, setting point 8, setting point 9, setting point 10, dan ini merupakan gabungan dari setting point. Dapat dilihat di sini bahwa pada setting point 1 atau uji kinerja selama 1 jam pertama, alat cenderung tidak stabil hingga uji kinerja yang keempat baru alat akan mulai stabil. Dapat dilihat juga di sini bahwa yang paling stabil berada pada setting point ke-8 dan setting point ke-5. Setelah itu kami lakukan uji untuk reliabilitasnya. Pada Excel, reliabilitas dihitung dengan rumus sebagai berikut: Corel bagian 1 dengan bagian 2. Lalu didapatkan hasil pada setting point 1 adalah 0,3, pada setting point 2 0,116, pada setting point 3 adalah 0,068, lalu seterusnya, dan didapatkan rata-rata sebesar 0,130 atau 13%. Untuk reliabilitas yang baik itu harus di atas 0,7 atau 70%. Oleh karena itu, dapat kami simpulkan bahwa alat kami belum cukup baik untuk dipabrikan karena perlu maintenance yang lebih lanjut. Berikut merupakan grafik dari reliabilitas alat kami. Kesimpulan: 1. Prototipe yang dibuat adalah greenhouse dengan atap yang dapat terbuka dan tertutup secara otomatis pada kecepatan angin tertentu. 2. Nilai R kuadrat pada kalibrasi sebesar 0,9124 dan pada validasi sebesar 0,96. 3. Keakuratan alat sebesar 99,89%. 4. RWP alat sebesar 4,168733 detik. 5. Alat cenderung stabil setelah 3 jam uji kinerja. 6. Alat memiliki reliabilitas yang rendah sehingga perlu maintenance lebih lanjut. Oke, di sini dapat kami sampaikan. Jika ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum